Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatul Amalia dengan NIM 4032 2012 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Peradaban. Jadi di sini saya akan membahas beberapa soal UAS mata kuliah statistika komunikasi. Untuk aplikasi yang digunakan itu SPSS 16. Mungkin langsung saja ya kita mulai. Pembelajaran mata kuliah statistika komputasi menerapkan model PBL berbantuan YouTube. Penelitian menghasilkan data yang normal dan mungkin sebagai berikut. Nah, ini untuk datanya. Lalu yang ditanyakan, apakah data tersebut berdistribusi normal? Jadi kita akan membuktikan bahwa data ini berdistribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogorov. Jadi kita masukkan dulu datanya ke SPSS. Seperti ini. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov, maka yang pertama kita perlu klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu satu sampel KS. Terus semua datanya itu kita pindahkan ke kolom test variable list, lalu centang normal karena kita akan menguji distribusi normalnya, lalu klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Ini outputnya kita copy lalu pindahkan ke analisisnya. Kita tadi sudah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk hipotesisnya, K0 distribusi data mengikuti distribusi normal, K1 distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Lalu untuk kriterianya, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Lalu untuk outputnya, ini kita perlu melihat bagian ini, significant to Taylor. Untuk self-regulated itu signifikannya 0,922, untuk model PBL itu signifikannya 0,565, dan untuk komunikasi itu signifikannya 0,8. Ini dari hasil output terlihat bahwa ini, lalu kita bandingkan dengan nilai alfanya kan 0,05, maka H0 diterima. Lalu untuk model PBL ini juga lebih besar dari 0,05, maka H0 juga diterima. Lalu untuk signifikan komunikasi matematis ini juga lebih besar dari 0,05, maka H0 juga diterima. Jadi karena H0 diterima semua, artinya distribusi semua data mengikuti distribusi normal. Baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Nah, berarti kita ini hanya menggunakan data yang self-regulated learning dan komunikasi matematis. Di sini kita menggunakan uji korelasi. Di uji korelasi itu kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu ada persen, yang kedua Kendall, yang ketiga itu Spearman's. Kita menggunakan persen. Nah, ini untuk datanya kita cuma pakai yang self-regulated learning dan komunikasi matematis. Untuk uji korelasi menggunakan persen itu caranya, yang pertama kita klik Analyze, kita pilih Correlate, lalu kita pilih Bivariate. Lalu masukkan semua datanya ke kolom variabel. Lalu kita centang persen. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Output uji korelasi menggunakan persen. Nanti ini kita copy kita masukkan ke analisisnya. Nah, ini untuk analisisnya. Apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Kita bisa pilih salah satu cara, tapi kita menggunakan persen. Untuk hipotesisnya, H0 banding rho sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan matematis. Untuk H1 banding rho tidak sama dengan 0, yaitu ada hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Lalu untuk kriterianya, H0 ditolak jika signifikannya itu kurang dari alfa. Outputnya kita pakai persen. Lalu untuk outputnya yang tadi, nah, untuk signifikannya itu
kita bisa lihat di sini signifikan ini dan ini signifikannya itu 0,000, di mana 0,000 itu kurang dari 0,05 atau alfa. Jadi berdasarkan kriteria tadi, H0 ditolak jika signifikan kurang dari alfa. Maka untuk ini signifikannya itu kurang dari 0,05, jadi H0 itu ditolak. Lalu untuk kesimpulannya itu, karena H0 ditolak, maka ada hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Itu berdasarkan hipotesis, karena tadi kita sudah menolak H0, maka kita yang dipakai itu satunya, yaitu ada performance. Ini. Lalu untuk koefisien korelasinya, itu kita bisa lihat ke ini, persennya, percent correlation. Itu 0,981. Kita masukkan 0,981, itu korelasinya itu kalau 0,941 itu termasuknya sangat kuat. Baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis? Jadi di sini kita menggunakan ketiga data. Di sini untuk variabel independennya itu self-regulated learning, variabel aktivitas model PBL YouTube. Lalu untuk variabel dependennya itu komunikasi matematik. Karena di sini itu ada dua variabel independen, maka kita menggunakan regresi berganda. Lalu untuk menentukan regresi berganda itu kita pertama klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Kita masukkan data dependennya, tadi kan untuk variabel dependennya itu kan komunikasi matematis. Lalu untuk variabel independennya itu ada dua. Ini kita masukkan ke column independen. Lalu selanjutnya kita klik statistik, kita centang semuanya yang ada di sini. Lalu setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini untuk outputnya seperti ini. Lalu yang kita pakai itu yang ANOVA, nah yang ini kita copy, kita masukkan ke data analisisnya. Ini untuk analisisnya, apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematik? Untuk hipotesisnya, H0 banding rho sama dengan 0, yaitu tidak terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematik. H1 banding rho tidak sama dengan 0, yaitu terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematik. Untuk kriterianya, H0 ditolak jika signifikan itu kurang dari alfa. Nah, ini untuk outputnya yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu kita lihat yang kolom signifikan ini. Signifikan itu sama dengan 0,00. 0,000 itu kan kurang dari 0,05. Jadi H0 ditolak. Itu berdasarkan kriteria tadi. H0 ditolak jika signifikan kurang dari alfa. Kesimpulannya, karena H0 itu ditolak, artinya terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL itu terhadap kemampuan komunikasi. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan hipotesis ya. Karena H0 itu ditolak, maka kita kesimpulannya kita mengambil yang H1. Terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL itu terhadap kemampuan komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari persamaan regresi. Kita menggunakan tabel yang ini, koefisien. Kita copy, kita masukkan ke analisisnya. Nah, kita udah memindahkan outputnya ke sini untuk mencari persamaan regresi. Dan persamaan regresi itu dirumuskan dengan Newton sama dengan A plus B1 x1 plus B2 x2. Lalu jika kita lihat dari output koefisien, maka diperoleh untuk nilai A itu sama dengan ini, min 11,554, lalu untuk B1 itu sama dengan 0,579 dan B2 itu 0,53. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke persamaannya.
Jadi persamaannya itu ya tadi sama dengan 11,554 ditambah 0,5791 ditambah 0,532. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai R-square atau koefisien determinasi. Caranya kita pakai tabel yang ini, model summary, untuk menentukan nilai R-square atau koefisien determinasi. Nah, kita udah pindahkan outputnya ke sini ya. Kalau untuk nilai R-square itu di sini tertera 0,983, artinya pengaruh self-regulated learning dan aktivitas model PPL itu terhadap kemampuan komunikasi matematis itu sebesar 98,3%. Itu ini nilai R-square dikalikan 100%, dan 1,7% itu untuk faktor yang lainnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Di Desa Sidakarya telah dilakukan kampanye tentang makanan bergizi. Untuk meneliti apakah kampanye tersebut memiliki efek positif, dilakukan pengamatan terhadap 18 keluarga secara acak. Ujilah pada taraf nyata 5% penilaian sebelum dan sesudah kampanye memberikan informasi sebagai berikut. Ini adalah datanya dari keluarga 1 sampai 18, dan di sini juga ada nilai sebelum kampanye dan nilai sesudah kampanye. Ditanyakan apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif. Di sini kita menggunakan uji non-parametric, karena di sini itu datanya ada 2, yaitu data nilai sebelum dan sesudah kampanye. Maka kita akan menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Caranya yaitu kita datanya kita masukkan ke SPSS-nya dulu, data keluarga sebelum dan sesudah kampanye. Lalu selanjutnya kita klik Analyze, lalu non-parametric test, lalu do related samples. Nah, ini kita masukkan data sebelum dan juga sesudah. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita klik OK. Karena di sini sudah tercentang Wilcoxon, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk datanya. Lalu kita nanti mengcopy data yang output yang ini, statistik. Ini nanti di copy lalu dimasukkan ke analisisnya. Nah, ini untuk analisisnya. Apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif? Yang pertama ini itu hipotesis. Untuk hipotesisnya H0, kampanye tersebut tidak mempunyai efek positif. Dan hasil satunya itu kampanye tersebut mempunyai efek positif. Untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Lalu untuk outputnya dari SPSS nanti kita copy paste ke sini. Lalu ini untuk kesimpulannya. Lihat bahwa signifikannya itu 0,04 seperti yang ada pada tabel ini, tabel statistik ini. Itu 0,04 itu kurang dari 0,05. Karena kurang dari 0,05 maka H0 ditolak berdasarkan pengambilan keputusan ini. Jika probabilitasnya itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, ini ditolak karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Artinya, karena H0 ditolak, maka yang kita terima itu yang H1-nya, yang hipotesis H1-nya. Artinya, kampanye tersebut mempunyai efek positif. Mungkin itu saja untuk pembahasan soal-soalnya. Maaf apabila masih ada kesalahan, karena saya di sini juga masih belajar. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.